Hai teman-teman, kita mau menuju Kompleks Makam Raja-Raja Mataram, Kota Gede. Makam Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam yang pertama, beserta keluarganya. Makam Raja-Raja Mataram Kota Gede ini terbagi menjadi 3 halaman. Halaman pertama untuk tempat penjagaan abdi dalam Yogyakarta dan Surakarta. Terdapat sebuah bangsal bernama Bangsal Duda yang kini digunakan sebagai tempat penjualan pakaian adat Jawa dan juga souvenir. Halaman yang kedua, tempat untuk menerima para peziarah. Ada sebuah prasasti Candra Sengkala pada tembok kelir halaman kedua. Ini ada huruf ngo di cokro ngro so wadono anjar wani. Ini angka sengkalan Jawa, terus bacanya dari belakang. Wani itu 1, Roso itu 6, Wadono itu juga ngeroso Wadono itu 8. Ini 9, ngeroso 6, ini 9, terus ini 8. 1896 Jawa. Kalau Masehinya sekitar selisih 70 tahun lah. Selisih 70 tahun. Selisihnya 7 tahun. Jadi ini dulu kan pernah terjadi gempa besar waktu di sini termasuk ini bangunan ini runtuh. Ini runtuh, terus yang masih asli itu yang makam. Terus ini mau masuk sebelah masjid itu, terus sama sebelah timur masjid masih asli. Lainnya yang pakai batu bata merah ini udah rehaban. Oh, malah yang merah-merah Pak, yang rehab ya? Kalau aslinya sini pakai batu putih seperti itu. Itu asli. Oh, itu asli. Gapuro yang asli itu pakai batu putih, terus yang rehaban pakai batu bata merah. Berarti ini dulunya juga putih? Dulunya putih. Kayak begitu, bentuknya sama. Terus arsiteknya juga kayak begitu? Karena foto yang saya dapat itu waktu runtuhnya, jadi waktu berdirinya udah nggak ada. Jadi yang mau ke Sendang itu juga runtuh, ini runtuh. Halaman kedua Kompleks Makam Kota Gede terdapat 4 bangsal yang mempunyai fungsi masing-masing. Bangsal di sebelah kiri merupakan kantor kesekretariatan serta ruang ganti pakaian untuk peziarah pria. Sedangkan di sebelah kanan adalah ruang ganti peziarah wanita. Di sebelah baratnya bernama Bangsal Pengapit Kidul dan Bangsal Pengapit Ler. Bangsal Pengapit Kidul merupakan ruang tunggu peziarah pria, dan Bangsal Pengapit Ler ruang tunggu untuk peziarah wanita. Kalau dulu didirikannya udah ada kayak gininya juga Pak? Ini rehabilitasi? Ini bangunan ini termasuk bangunan tambahan? Nah, yang bangunan yang lama itu masjid, terus bangsal Duda, terus bangsal masjid itu juga lama. Nah, ini di sini ada prasasti yang banyak nggak dibaca, jadi ini prasasti pembuatan beteng ini. Tulisannya apa ini Pak? Winayanging Rasa Wisayaning Ratu. Artinya itu angka. Oh, angka. Angka Jawa ya? Dibaca dari belakang. Jadi ratu itu 1. Ya. Winayanging Rasa, Winayang itu 6, Rasa 6, Wisayaning itu 5. Jadi 156. Pendirian beteng ini. Oh, betengnya. Jadi beteng ini masih asli. Jadi kalau beteng zaman Sultan Agungan itu ukuran batu bata nggak ada yang sama. Ini ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang lebar, ada yang kecil. Oh iya ya, ini nggak ada yang sama. Nggak simetris. Karena ini mungkin batu bata dari Bantul lebar, terus
yang dari Sleman kecil. Jadi ini kan upeti-upeti. Jadi persembahan dari berbagai di waktu daerah-daerah yang menjadi wilayah Mataram kan mereka memberikan persembahan batu bata. Ini ada modelnya, kalau itu trennya kalau di Bantul mungkin yang besar-besar, yang Sleman yang kecil-kecil. Campuran jadi ya. Karena pintarnya orang dulu bisa membuat sampai disusun disusun terus rapi terus kuat. Ini yang tidak ada gambarnya ini baru pengganti gitu ya. Jadi kan ini kan nggak bisa diganti yang ukiran seperti itu kan nggak boleh. Untuk penanda ini baru. Nah seperti ini dulu kan kalau di Hindu kan ornamen seperti ini kan dulu seperti pemujaan terhadap dewa. Tapi kalau di Mataram itu diganti, jadi ada simbol-simbol yang berkaitan dengan keislaman. Ini pintu masuk menuju halaman ketiga yang merupakan kompleks makam utama. Ada beberapa aturan untuk bisa masuk ke kompleks makam utama. Salah satunya wajib memakai pakaian adat Jawa. Untuk peziarah wanita memakai kemben dan jari. Sedangkan untuk peziarah pria menggunakan surjan, jarik, dan blangkon. Pakaian adat ini bisa teman-teman sewa di kantor kesekretariatan. Harganya 35.000 per orang. Jadi tadi yang dimakamkan Panembahan Senopati, Sunan Nyokrowati, Resi kedua, terus ada Hamengkubuwono II itu di sini. Terus nanti Pakualam ke-1 sampai ke-4. Rajanya itu saja ya? Ya, yang penting itu. Makam luarnya 81, banyak sekali ini. 81 makam. Tapi kan kerabat itu cucu, cicit, dan ya istilahnya apa ya? Saya itu pejabat-pejabat kerabat. Di kompleks makam utama terdapat 627 makam. 81 masih kokoh. Makam ini 1 hektar. Terus yang itu kan letaknya di sekitaran sini. Ini sekitar 1/8-nya. 1/8, jadi kayak dari utara ke selatan ya Pak ya? Ini setengah sini sampai ke ya, 20 meter ya kira-kira? Ya, kira-kira 20 meter. Terus lebarnya sekarang 10 meter. 10 meter. Jadi ada 3 bangunan, ini Tajuk, Witono sampai sini, terus ini Peringgitan. Yang sebelah sini itu arsitekturnya gaya Jogja, terus yang bawah sini gaya Solo. Perpaduan jadi ya. Jadi dulu kan pernah terbakar, terus yang rehab itu Raja Jogja sama Solo, jadi Sinuwun Ngayodja kaping 7 kalian Pakubono ke-10. Terbakar tahun berapa itu Pak? Terbakarnya era HB6 HB6. Terus diperbaikinya sama HB7 sama Kasunanan Solo yang ke-10. Ini nanti ada stempelnya, yang sini bawah sini PP10, yang atas PP7. Nyai Agnes, Panembahan Jayapurana, terus Sultan Hadiwijaya yang dulunya di Luto, terus diboyong ke sini. Dulunya makamnya di daerah Sragen, utuh karena. Terus itu sebagai simbol perdamaian antara kerajaan sama Mataram. Makam Joko Tingkir diboyong ke Mataram sebagai orang yang dihormati di Mataram. Jadi makam Joko Tingkir letaknya paling depan sendiri, tanahnya tinggi. Jadi Joko Tingkir di Mataram termasuk dijadikan Kapunden. Jadi orang yang dihormati. Itu sebagai simbol perdamaian antara Lajang dan Mataram. Tapi itu jasadnya katanya dengar dicuri atau gimana itu? Sebenarnya nggak dicuri ya. Karena waktu itu kan yang berkehendak kan raja. Iya. Mosok raja kok nyuri. Nah ya makanya itu Pak. Ambil aja bisa. Atas kuasa raja, mosok raja kok nyuri. Terus sana itu yang jaga siapa? Tapi diambilnya memang dari samping. Kalau muter, istilah Jawa muter, itu kan diambil tanahnya, tanah sisa jasad, terus dibawa ke sini. Ya, itu muter itu memindahkan jenazah. Itu syaratnya harus sudah 1.000 hari. Oh, nah itu makam Joko Tingkir itu sendiri tuh? Itu udah
pindahnya ke sini kan nggak ada tanggalnya, tapi pasti lebih dari 1000 hari. Jadi makam itu bisa dipindah setelah 1000 hari. Terus yang deret kedua ada Ki Ageng Pemenan, pendiri Kerajaan Mataram. Terus ini istrinya 2, Nyai Ageng Pemenan sama Nyai Ageng Pati. Terus yang di sini ada Ki Ageng Jurumartani. Ini penasehat Mataram sama nantinya menjadi pendamping atau patih dari Kanjeng Panembahan Senopati. Terus baris ketiga ini baru Kanjeng Panembahan Senopati. Ini yang deretnya adiknya Kanjeng Panembahan Senopati semua. Terus yang ini sebelah ini 2 ini istri permaisuri, ada Kanjeng Ratu Kalinyamat sama Kanjeng Ratu Retno Dumilah. Ini yang ini dari Japara, ini dari Madiun. Terus deret yang bawahnya ini ada putra Kanjeng Panembahan Senopati yang meneruskan Raja Mataram, Sinuhun Hanyokroowati beserta adik-adiknya. Terus yang ini yang saya makanan makam baru. Ini ada Sinuhun Hamengkubuwono II. Yang ini termasuk makam yang baru. HP2 kan juga dimakamkan di sini ya Pak ya? Itu perbedaannya sama yang apa? HP yang lain itu kan yang lain di Imogiri kan ya? Nah itu apa bedanya Pak ya? Dulu kan HP2 pernah dibuang waktuan waktu geger sepai itu kan diasingkan. Terus kembali lagi ke keraton, terus meninggalnya sudah di keraton. Sudah di keraton. Dan waktu itu terjadi pemberontakan Diponegoro. Jadi untuk menjaga keamanan dimakamkan di Kota Gede. Lewat yang Plengkung Nirboyo itu juga kan ya Pak ya? Iya, semua HP kan lewat situ juga. jadi ya? itu kan pintu untuk jenazah raja. Pintu jenazah raja. Tapi untuk saat ini makam Kota Gede sudah nggak dibuka lagi ya? Sebenarnya mulai dari Sultan Agung membuat makam Imogiri, makam ini udah nggak dipakai, udah tutup. Ini dipakai kembali atas permintaan wasiat dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua, minta dimakamkan di sini, jadi dibuka kembali. Jadi sejak Sultan Hamengkubuwono II sampai anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai cucu-cucunya. Jadi terakhir itu ya Pak ya? Yang terakhir itu dinasti Pakualam keempat. Oh, yang malah dinasti Pakualam. Itu dimakamkan di sini itu karena atas kehendak raja. Ini pintu masuk. Pintu masuk ini telah Ngayu Jakarta. Terus ini ada Pakualam 1 di sini. Yang di bawah ini yang lama, yang termasuk ini yang separuh di dalam, separuh yang di luar. Makamnya Kiai Wonoboyo Mangir. Kiai Wonoboyo Mangir. Nah, itu beliau siapa ya? Itu menantu Kanjeng Panembahan Senopati. Itu bermula dari dulu sebelum Mataram ini besar, antara Mangir sama Mataram ini pernah berselisih paham masalah batas wilayah. Terus untuk menghindari peperangan dibuat siasat yang sedemikian, jadi Mangir bisa mandi mawon. Kan Mangir jatuh cinta ke anaknya Kanjeng Panembahan Senopati. Terus itu bisa terjadi dan waktu Pisuanan ke Mataram, Mangir meninggal. Untuk mengenang Mangir itu makam Mangir dibuat separuh di dalam cungkup, yang separuh di luar. Itu sebagai simbolis bahwa Mangir itu dulunya musuh, tapi udah diakui menjadi putra menantu, jadi dimasukkan separuh ke dalam. Jadi pada akhir hayat Mangir itu menjadi putra menantu Kanjeng Panembahan Senopati. Jadi permusuhan antara Mangir sama Mataram itu habis di situ. Yang bedanya di luar cungkup sama yang di dalam cungkup itu apa Pak? Cungkup besar itu keluarga raja ya, jadi ada
ayah raja, ibu raja, terus permaisurinya anak. Di luar itu cuma kerabat begitu? Atau Ada cucu, ada cucu? cucu-cucu HP2 itu ada yang di luar. Terus yang baru ada abdi yang diberi anugerah bisa dimakamkan di dalam juga ada. Jadi orang biasa bukan keluarga tapi dimakamkan di dalam itu banyak. Oh banyak. Nah, Begitu. jadi yang bisa dimakamkan di sini nggak harus keluarga. Jadi ada seperti di situ ada Nyai Tao, Kiai Tao itu orang biasa. Ya. Itu juga diberi penghargaan boleh dimakamkan di sini. Terus ada Nyai Sejowiso Bondoroso itu juga abdi kinasih yang diberi penghormatan dimakamkan di dalam area makam sini. Makam Raja Mataram Kota Gede buka setiap hari Minggu, Senin, Kamis, dan Jumat. Dan selama bulan Ramadan tutup. Bagian selatan kompleks makam Kota Gede merupakan tempat pemandian yang dinamakan Sendang Seliran. Dari kompleks Sendang Seliran terlihat jelas tembok makam Kota Gede yang masih kokoh dan posisinya lebih tinggi dari sendang. Sekian kunjungan kita di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Kalau teman-teman suka, klik like, share ke teman yang lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video dari kita. Sampai jumpa.